Menteri Luar Negeri negara-negara Arab akhirnya berkumpul di Riyadh, Arab Saudi sebagai respons keras atas serangan rudal Iran ke kilang-kilang minyak mereka. Akankah seruan kecaman Menlu negara Arab ini jadi awal meluasnya perang? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pakar strategi PPAU alumni US Air War College Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Sidi. Pak Agung, saya ke Mbak Aisyah dulu ya. Mbak Aisyah, kalau pernyataan dari Menlu Arab bilangnya ini adalah serangan dari Iran, tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak akan mengenyampingkan opsi tindakan militer. Anda menganalisis ini sebagai sebuah kecaman biasa atau sangat mungkin ditindaklanjuti? Ya. Sangat mungkin ditindaklanjuti. Yang pertama kita lihat awalnya memang negara-negara Arab ini masih wait and see. Dia masih menunggu sampai ada intervening variable yang besar sehingga mereka dapat mengikuti perang. Sebelumnya ada beberapa pertimbangan yang kemudian dimiliki oleh negara-negara Arab dalam kemudian mengekskalasi situasi. Yang pertama adalah beban politik dari perang, yaitu kemudian ketika mereka menjadi belligerent maka akan ada potensi bahwa perangnya akan melebar ke tahapan perang regional. Yang kedua adalah kemudian adanya potensi polarisasi sosial di antara masyarakatnya. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa Iran ini memang meskipun pemerintahannya ini memiliki posisi yang kontra terhadap Iran, tetapi kemudian masyarakatnya memiliki favorability yang tinggi. Karena mau tidak mau kita akui bahwa Iran ini merupakan salah satu negara yang berani untuk kemudian menentang kekejaman Israel di Palestina. Sehingga kemudian favorable pandangan dari masyarakat Arab terhadap Iran itu sendiri. Baik, tapi kalau bentuk tindak lanjut yang mungkin dilakukan ini sampai ke serangan fisik atau hanya tekanan politik? Untuk kemudian tindak lanjut, ada kemungkinan akan serangan fisik. Yang pertama adalah at the very least ya, ini kita tidak bicara tentang serangan ke Irannya, tetapi kemudian kita bicara tentang serangan yang mungkin akan menghalau segala bentuk serangan yang mungkin akan terjadi di negara-negara Arab di masa depan. Apakah itu dengan cara misalnya melakukan intercepting yang lebih modern, ataukah dengan cara sebenarnya yang paling efektif adalah menghancurkan persenjataan Iran sebelum sampai ke negara-negara Arab ya, sebelum melakukan itu. Tetapi untuk bisa melakukan itu dibutuhkan adanya political will. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa sebelumnya tadi ada beberapa hambatan untuk bisa melakukan hal tersebut ya, termasuk tadi beban politik dalam negeri, beban politik regional, dan kemudian polarisasi masyarakat. Tetapi ketika kemudian hajat hidup orang banyak dari Timur Tengah ini sudah terganggu, mau tidak mau sebenarnya pemerintah dari negara-negara Arab ini perlu melakukan suatu tindakan gitu. Jadi secara political will-nya sendiri ini sudah terpenuhi sampai saat ini. Oke, kalau ada dorongan untuk melakukan tindak lanjut Pak Agung, tapi kalau menurut Anda bagaimana Iran akan merespons tekanan dari negara-negara di Teluk itu? Iran melakukan itu dengan rencana ya. Yang kelihatan paling punya rencana di dalam konflik ini adalah Iran. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Iran itu semua dengan rencana. Baik termasuk meskipun dia mengalami kehancuran, banyak hal, tapi memang rencana dia adalah memang tidak melawan di dalam. Karena Iran tuh dari lama udah belajar dari perang pada saat Amerika menghabisi Irak, kemudian belajar di Lebanon, mereka sudah belajar bagaimana mendesentralisasi daripada ininya. Sehingga pada saat Ayatollah tewas atau wafat, kemudian mereka sudah otomatis akan mendelegasikan kepada cabang-cabang daripada ARGC di provinsi-provinsi untuk menyerang dengan tabel ataupun dengan daftar daripada apa tindakan dilaksanakan. Sehingga dengan terusnya perlawanan meskipun pimpinan teratas tidak ada, itu tetap menunjukkan dia eksis. Jadi yang penting sama kayak kita zaman dulu, meskipun presiden kita, Presiden Soekarno ditangkap, tapi Jenderal Sudirman tetap melawan. Sehingga akhirnya Republik tetap eksis karena itu sama. Jadi di Iran itu juga sama. Apa yang dilakukan RGC adalah tetap bagaimana Iran tetap eksis. Nah tapi Pak Agung, maksudnya bentuk respons yang akan disampaikan Iran apa? Apakah mereka hanya akan hanya dipertimbangkan saja atau akan respons lebih serius? Oh tidak, semua serangan ini semua adalah dengan perhitungan semua. Karena memang fasenya Iran adalah perang atrisi. Dalam perang atrisi itu yang diatrisi bukan hanya militernya Amerika, militernya Israel, tapi diatrisi adalah kepercayaan publik Israel dan Amerika, ekonominya publik dan Amerika, kemudian diplomasinya ini dan Amerika, dan ternyata berhasil. Yang rontok kepercayaan diplomasi atau hubungan diplomasinya malah Amerika. Israel udah jelas lah. Kemudian secara ekonomi akan mengalami masalah adalah Amerika dan sekutunya.
Kemudian sehingga terjadi penolakan terhadap bantuan ke Amerika dari negara-negara NATO, dan kemudian bagaimana negara NATO, negara EU Eropa dengan Jepang untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyerang, pasti dengan nego yang baru ya. Dan terakhir negara-negara Arab ini berkumpul, negara-negara Islam ini berkumpul untuk menggunakan, memang secara normatif harus menggunakan mengatakan bahwa mereka tidak setuju atau tidak suka dengan serangan ini. Tapi mereka juga seharusnya menyatakan tidak setuju juga akan serangan Amerika Israel ke Iran. Itu yang satu tidak dikatakan. Jadi di belakangnya ada bargaining politik. Karena sesungguhnya memang diam-diam negara-negara Arab ini membantu Amerika. Bahkan ada yang punya dosa yaitu malah menganjurkan supaya Amerika menyerang. Dan meskipun dikoreksi oleh menteri yang lain, tapi itu sudah tersebar. Dan juga kalau Qatar ini meskipun dia menunjukkan bahwa dia mempersona non grata beberapa personel diplomatiknya Iran, tapi sesungguhnya Qatar ini dosanya paling besar. Qatar itu nyogok stafnya Netanyahu, namanya Qatar Gate ya, menyogok agar dapat Israel memprioritaskan dia sebagai pendamaian, dan Qatar itu mendapatkan nama baik di mata rakyat Israel dan Barat. Kemudian di sisi lain Qatar itu juga dengan Presiden Trump membuat isma-isma. Jadi ada semacam proyek lapangan golf dan proyek pembuatan villa-villa mewah di sana dengan harga hampir di atas 5 miliar dolar. Dan kemudian Presiden Trump dapat hadiah 400 juta dolar ini pesawat kepresidenan yang nanti setelah Trump pensiun akan jadi pesawat Library of Trump. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Trump sekarang terakhir adalah dengan menyalahkan Israel tidak koordinasi untuk menyerang ladang minyak Iran. Iran kan membalas ini karena ladang minyak diserang, dia balas ladang minyaknya Qatar. Qatar sendiri adalah pensuplai 40% gas alam dunia yang mensuplai hampir ke Eropa. Dan Eropa sendiri karena diputus oleh Amerika untuk mendapatkan gas murah dari Iran, maka dia mendapatkan alternatif dari Qatar. Dan sekarang diputus lagi, mereka harus kemana? Mereka jelas ini gara-gara Trump, bukan gara-gara Iran. Nah sekarang yang terjadi adalah Trump sendiri saat ini begging, dia bayangkan dalam satu Twitter seorang presiden menggambarkan sesungguhnya serangan dari Israel kepada ladang gasnya Iran itu tidak kami ketahui. Yang pertama, yang kedua bahwa dan seharusnya jangan diserang dong Qatar gitu. Dan sesungguhnya Qatar itu tidak punya salah apa-apa. Jadi dia kalau nanti diserang lagi akan saya serang loh Iran. Jadi dia begging ke Iran dengan juga mengancam Iran. Tapi sungguhnya yang disampaikan adalah dia sudah mengatakan saya beda dengan Netanyahu. Oke, sebentar Pak Agung. Kalau misalnya sudah ada pernyataan atau kan ini kan bukan pertama kali ya bilang kalau tidak ada koordinasi antara Israel dengan Amerika Serikat. Mbak Isha, Anda melihat sebenarnya ini mulai ada apa backgroundnya sampai seorang Donald Trump mulai turut menyalahkan Israel juga dalam konflik ini? Ya, dari awal memang yang kalau kita lihat di dalam konflik ini, Amerika Serikat itu sebenarnya terseret di dalam peperangan ini. Karena yang sejak awal dari kita lihat dari tahun 2025, serangan Roaring Lion pertama, saat itu memang backgroundnya itu adalah retaliasi ya, atas kemudian serangan Iran waktu itu ke Tel Aviv, lalu kemudian akhirnya Tel Aviv melakukan serangan balik dengan kemudian lebih besar-besaran. Dan saat itu mau tidak mau Amerika Serikat terseret di tengah. Nah sekarang sebenarnya lebih preemptif. Nah kita lihat sebenarnya dari Israel sendiri sudah ada sebenarnya lobby-lobby untuk bisa menyerang Iran. Bahkan secara terbuka PM Benjamin Netanyahu ini mengatakan bahwa Israel ini ada niatan untuk menyerang Iran. Itu bahkan sejak masa Presiden Obama yang pertama, Presiden Trump 1.0, lalu kemudian Presiden Biden dan sekarang Presiden Trump 2.0. Nah, tetapi entah kenapa kita juga tidak tahu ada kemudian lobby-lobby tertentu ya yang kemudian akhirnya dimenangkan oleh kemudian PM Netanyahu dalam mempersuasi Presiden Trump untuk kemudian mengikuti peperangan ini. Nah, di tengah jalan mungkin memang kita lihat bahwa segala persiapan yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kemudian bisa menyerang Iran ini memang sangat kurang gitu. Bisa kita lihat dari bagaimana kemudian pernyataan dari Hexet yang menyatakan bahwa kita mengetahui bahwa kemudian Iran akan menutup Selat Hormuz, tapi kita tidak memiliki antisipasi untuk kemudian bisa mengatasinya. Itu kan saja sudah terlihat bahwa kemudian dari segi strategi mereka tidak ada perencanaan yang baik gitu. Nah, dari sisi ini kita lihat bahwa dari politik domestik Amerika Serikat sekarang sudah mulai ada perpecahan terkait perang ini. Di awal kalau tidak salah approval rate tentang perang ini itu dari Bloomberg sekitar kurang lebih kalau tidak salah 59% itu menolak adanya peperangan ini. Yang berarti apa?
political support terkait perang ini itu sudah sangat turun di Amerika Serikat. Ditambah lagi, kalau kita bicara tentang kemudian progresifnya, kita bandingkan misalnya dengan perang di Irak gitu. Nah, peperangan Irak itu membutuhkan waktu sekitar 14 tahun hingga kemudian perangnya bisa jadi unpopular seperti ini gitu. Jadi Presiden Trump sekarang berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan, terlebih dari dengan kecaman-kecaman masyarakat. Jadi ada potensi di mana sebenarnya mereka bisa mengalahkan dari segi militer, tetapi kita tahu sebenarnya yang namanya dari segi peperangan, war is a continuation of politics. Kalau menurut Clausewitz ya, berarti kan sebenarnya dari jangka panjang ketika tadi kata Pak Agung ini ditarik menjadi protracted war, lalu kemudian dibuat sedemikian rupa agar perangnya mahal dan pada satu waktu pasti akan mempengaruhi hajat hidup Amerika gitu. Saat ini dukungan dari MAGA masih kuat, tetapi ketika harga minyak misalnya sudah mencapai $150 per barel, maka kemudian resesi itu pasti sudah akan terjadi, gitu ya. Jadi kemudian dari segi Amerika Serikat ini sudah agak berat. Sementara sebenarnya yang pertama kali kemudian mengusung ide untuk menyerang Iran, strategik purpose-nya itu sebenarnya muncul dari Israel. Karena Israel ini ingin kemudian menjadi hegemon tunggal di kawasan tersebut. Dan ketika Iran memang berhasil membangun senjata nuklir, maka existential threat-nya itu bukan ke Amerika Serikat, tetapi ke Israel. Maka dari itu saya rasa sebenarnya di sini ada perbedaan. Terutama karena kemarin ya kita lihat bahwa Tel Aviv juga sudah mulai hancur, lalu kemudian ada beban-beban politik yang kemudian muncul. Tetapi kemudian dari Israel sendiri masih bersikukuh. Sementara dari Amerika sendiri sudah mulai ada goncangan politik di dalam negeri. Oke Mbak Isha, tapi dengan semakin menurutnya political support di dalam negeri Amerika Serikatnya sendiri ini mempengaruhi pertimbangan atau kalkulasi dari negara-negara tertentu tidak? Bagaimana sebenarnya mereka menyikapi? Apakah mereka akan menunjukkan mereka ada di sisi Amerika Serikat atau mereka akan mencoba mencari jalur yang lebih aman? Ya, negara-negara Teluk ini dari awal saya setuju dengan Pak Agung, memang membantu Amerika Serikat ya secara diam-diam. Bahkan sebenarnya ya itu sudah terlihat dari bagaimana kemudian mereka harboring kemudian US military base di wilayah mereka. Dan saya rasa sebenarnya kalau mempertanyakan apakah kemudian political supportnya akan mempengaruhi, saya rasa iya. Yang pertama, ini negara-negara Teluk ini pasti mempertanyakan apakah AS masih bisa diandalkan sebagai aliansi yang terpercaya oleh negara-negara yang tadinya itu mendukung penuh Amerika Serikat di dalam peperangan ini. Nih kita bisa lihat polanya tidak hanya di negara-negara Teluk, tetapi juga kemudian di negara-negara NATO dan bahkan kemudian negara-negara aliansi di Asia Pasifik seperti misalnya Jepang yang kemarin ada pernyataan ya bahwa Jepang tidak akan mengirimkan kapalnya ke kawasan Selat Hormuz. Nah lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya, dari negara-negara Teluk ini sekarang dia sedang berusaha untuk kemudian melakukan yang namanya internal balancing. Jadi berusaha agar kemudian ketika Amerika Serikat ini tidak bisa kemudian melakukan extended balancing ya ke kawasan tersebut dan tidak mampu melindungi negara-negara Teluk ini dari serangan-serangan yang sudah direncanakan Iran tadi. Karena Iran tadi ya bermainnya tidak hanya kemudian dia ke arah kerusakan fisik saja, tetapi juga kerusakan ekonomi dan kemudian tekanan sosial dari masyarakat. Maka kemudian yang pada akhirnya terjadi adalah sekarang mereka tadi ya ada perencanaan-perencanaan tertentu khususnya adalah dengan mengikuti peperangan yang setengah berlangsung. Jadi ada potensi negara-negara Teluk ini ikut peperangan. Oke, kalau gitu Pak Agung, tapi kalau misalnya kita membandingkan ini sudah masuk minggu ketiga, kalau misalnya memang akan ada keterlibatan dari negara Teluk, apakah Iran masih akan sanggup untuk mengimbangi? Tapi jangan jawab dulu, kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke, melanjutkan dialog yang tadi Pak Agung. Kalau misalnya kita perhitungkan secara logistik kemudian kekuatan militer, sebenarnya apakah negara-negara Arab ini punya posisi yang kuat untuk mengultimatum Iran? Negara-negara Arab ini bisa menyerang Iran, mereka punya peralatan yang modern dan segala macam. Cuman masalahnya sanggup nggak mereka bertahan dari balasan Iran? Itu pertanyaannya. Oke. Karena ini target risk environment. Jadi tetangga-tetangganya itu semua dalam jangkauan rudal jarak pendeknya Iran aja sampai ya. Dan semua itu penuh dengan target enak yang tinggal dihajar saja dan membuat mereka ini milih mana. Dia menyerang target Iran, oke lah sekarang dia ngomong Iran, oke Iran, saya nggak nyerang kamu, jangan nyerang saya, oke udah. Itu lebih baik begitu daripada dia menyerang Iran. Sekali dia menyerang target Iran apa yang mau diserang sama dia? Apa dia mau nyerang salinasinya Iran atau menyerang kilang minyaknya? Jelas nggak mungkin. Kalau dibalas kan dia juga celaka. Apa menyerang mana? Mungkin malah sama Iran, mungkin nanti koordinasi nyerang apa. Mungkin itu yang terjadi, minta koordinasi nyerang sesuatu yang nggak bermakna, kosong, diserang, contoh atau memberikan biar mereka kelihatan. Tapi saya kira nggak akan begitu, karena
pertanyaannya bukan apakah mereka bisa menyerang Iran, bisa. Tapi pertanyaan lebih bagusnya, apakah mereka sanggup bertahan dari serangan Iran? Oke, tapi kalau pertanyaannya dibalik, ketika misalnya negara-negara Iran sudah solid nih, mereka tidak mau lagi seperti yang tadi dibilang, tidak akan menyampingkan tindakan militer. Apakah tapi kalau Iran sendiri akan mampu mengimbangi? Iran mampu, karena negara Arab itu yang nggak mampu mengimbangi Iran. Iran dia dihajar Amerika aja, sekarang dia masih kuat dan masih bisa menyerang balik ya. Dan negara-negara ini mau nyerang apa? Apa mereka mau bermusuhan sama Iran? Kan tidak. Oke. Dia kan ingin memberikan pesan. Jadi semua tindakan militer, tindakan diplomasi itu memberi pesan. Nah sekarang saya kembali ke Donald Trump. Donald Trump itu kan sekarang dia ambiguity, uncertainty. Kenapa? Karena sungguhnya Donald Trump ini pengen exit strategi yang baik dan semua hal yang ribet ini membuat dia jadi kesulitan untuk pergi. Dengan dia sudah menyerang Netanyahu, artinya Netanyahu bagi dia itu nggak berarti apa-apa dibandingkan dengan keselamatan dirinya sendiri, keselamatan bisnisnya dia di Qatar. Dan dia sudah bilang itu kepada Iran, saya nggak ikut tanggung jawab untuk nyerang ini, artinya jangan diserang bisnis saya. Karena bisnisnya berupa properti itu dengan mudah bisa dihancurkan. Dan sudah dibilang kan sama Iran, saya akan hancurkan bisnisnya Trump dimanapun. Karena dia tahu di Qatar itu investasi 5 miliar dolar lebih, total 10 miliar dolar, yang 10 miliar itu banyak sekali dan dia bisa merusak masa depan Trump, karena serangannya kan tidak dibatasi dengan wilayah, dia bisa balas nyerang karena seperti kapalnya Iran diserang di perairan internasional, dia punya hak untuk menyerang Amerika dimanapun juga. Kan Amerika nggak mau eskalasi seperti itu gitu. Jadi gini intinya, Amerika itu pengen perang cepat selesai, nanti pindah ke yang baru. Ternyata Iran menggunakan strateginya ini dilama-lamain. Nah, kemudian juga karena dia pengen cepat selesai, dia harus cepat selesai. Karena persenjataannya, peralatannya, orangnya, logisnya tidak sanggup untuk perang terlalu lama. Kalau misalnya ternyata Amerika Serikat sudah mencari exit plan, tapi kan di sisi lain Mbak Aisyah, Israel masih terus memburu petinggi-petinggi dari Iran, dan Iran juga sudah berjanji akan melakukan balas dendam. Ini ujungnya akan seperti apa? Akan semakin tereskalasi kah, atau ada opsi justru akan bisa meredam? Saya kira kita harus pahami dulu ya karakteristik dari kedua negara, baik itu dari Israel maupun dari Iran. Iran dan Israel itu berbeda dengan Syria, berbeda dengan Irak, berbeda juga dengan kemudian negara-negara lain ya yang ikut berperang dengan Amerika Serikat dulunya. Kalau misalnya kita lihat misalnya perang di Irak secara simetris ini selesai ketika Saddam Hussein tertangkap, tetapi kemudian di Iran tidak begitu. Karena sebenarnya kita lihat Iran sendiri memiliki konstitusi yang kuat, sehingga kemudian jika ada satu pemimpinnya yang meninggal, maka kemudian akan digantikan dengan pemimpin lain yang sangat cepat. Bahkan kalau kita lihat kemarin ketika Ali Larinjani ya sebagai salah satu kemudian pemimpin tertinggi ya dari militer Iran itu sendiri, ketika itu tersingkir, yang kita lihat adalah sebenarnya Iran langsung kemudian bergegas untuk mengganti Larinjani dengan salah satu kandidatnya, yaitu adalah Jalili. Nah, Jalili ini justru malah lebih keras sebenarnya dibandingkan dengan Larinjani yang memiliki Western education ya, yang sebenarnya secara militer, secara ideologi sebenarnya Larinjani ini cukup moderat gitu. Yang terganti malah kemudian orang yang sangat keras dan kemudian sangat radikal, sama dengan kemudian apa yang terjadi ketika Ali Khamenei juga ini meninggal. Nah, yang kita lihat di sini adalah meskipun banyak sekali pemimpin-pemimpin baik itu dari Israel maupun dari Iran yang pada akhirnya berguguran ini, tetapi tidak merubah kemudian dinamika politik dan dinamika perang. Ini akan jadi political shock, ya. Tetapi kemudian ada beberapa efek juga yang kita bisa expect di sini. Yang pertama adalah sebenarnya perilaku rally around the flag gitu. Untuk Iran ini sudah terbukti bahwa ketika ada pimpinan-pimpinan yang meninggal, maka kemudian masyarakatnya akan semakin kuat. Nah, untuk Israel ini kita masih mempertanyakan karena sebenarnya karakteristiknya ini masih agak berbeda, dan rata-rata ini masyarakat Israel merupakan masyarakat yang terbentuk dari imigran gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian perlu kita pertanyakan. Lalu yang kedua juga ini ada kemudian potensi adanya pergantian strategi dari segi militer, komunikasi antara pemerintah dengan militer, bahwa ketika kemudian ada incaran terhadap kepala-kepala negara dan pimpinan-pimpinan militer, yang terjadi adalah mereka akan berusaha untuk memperketat dan melindungi kepala-kepala militer mereka gitu. Jangan sampai pimpinan-pimpinan ini akan terbunuh lagi gitu ya. Lalu yang ketiga tadi perketatan pengamanan terhadap pimpinan suatu negara. Nah, ini akan terjadi kita lihat. Nah, di dalam beberapa minggu terakhir ini yang kita lihat adalah sebenarnya ada beberapa pimpinan militer tinggi dari Iran dan Israel yang pada akhirnya meninggal karena serangan tersebut. Tetapi yang kita lihat ini tidak seberapa berpengaruh sebenarnya di dalam peperangannya, karena tadi secara konstitusi keduanya kuat dan political will-nya masih ada untuk bisa melanjutkan peperangan.
Oke, ya harapan kita tidak ada kita maunya deeskalasi, jangan sampai ini kemudian semakin meluas. Mbak Aisyah dan Pak Agung, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sehat selalu semuanya.